Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Kakak bisa diikat dulu rambutnya kak, yang rapi kak. Dirapikan rambutnya. Rambutnya yang berantakan boleh dirapikan terlebih dahulu. Oke, ibu absen dulu ya. Hadir semuanya hari ini? Hadir, Bu. Materi pembelajaran kita hari ini adalah pengolahan makanan modifikasi khas daerah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat melakukan pengolahan modifikasi makanan daerah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi dari modifikasi? Silakan Sri Wayuni. Jadi Bu, modifikasi itu adalah cara mengubah bentuk suatu barang dari yang kurang menarik menjadi menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Benar, terima kasih kepada Sri Wayuni. Modifikasi itu cara merubah bentuk dari sesuatu yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya serta menampilkan tampilan yang lebih bagus. Jadi modifikasi makanan adalah cara merubah makanan daerah yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan rasa aslinya serta menampilkan bentuk dan tampilan yang lebih bagus dari aslinya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan modifikasi daerah? Siapa? Silakan Rebecca. Contoh makanan modifikasi daerah itu Bu, kue klepon yang dimodifikasi menjadi bolu kue klepon. Benar, kue klepon. Terima kasih kepada Rebecca. Ya, jadi contoh modifikasi makanan daerah itu jajanan kue klepon. Nah, kue klepon dimodifikasi menjadi bolu kue klepon. Nah, dari segi bahannya itu berbeda ke kue klepon dengan bolu klepon. Kalau kue klepon menggunakan bahan utama yaitu tepung ketan. Sedangkan kalau bolu kue klepon itu bahan utamanya adalah tepung terigu dan butter. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah aktif. Ibu ada ice breaking untuk kalian. Nama ice breakingnya pagi, siang, malam. Nama ice breakingnya pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam tepuk setengah. Kalau pagi tepuk sekali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam tepuk setengah. Oke, bisa berdiri? Kalian mengikuti apa yang ibu sebutkan. Oke, udah bisa kita coba. Pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Belum konsentrasi, mari kita ulang ya. Pagi, siang, malam. Belum konsentrasi juga. Ulang ya. Pagi, malam. Belum konsentrasi. Makin nggak konsentrasi ya. Ulang lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang,
negeri yang kaya, baik dari sumber daya alam, Indonesia merupakan negeri yang kaya, baik dari sumber daya alam, budaya, maupun kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas daerahnya masing-masing. Mulai dari hidangan utama, minuman, hingga camilan, produk pangan khas daerah ini dengan mudah dapat kita jumpai di sekitar kita. Peluang bisnis kuliner makanan khas daerah pun menjadi salah satu pilihan yang diminati para wirausahawan. Penjualan makanan khas daerah sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis makanan khas daerah. Misalkan, kamu mau memulai bisnis kuliner dengan menjual klepon. Jika dalam suatu area ada 10 pedagang yang sama-sama menjual klepon, maka kamu harus memikirkan cara agar konsumen lebih memilih membeli produk kleponmu daripada klepon yang dijual di tempat lain. Selain persaingan antara pedagang yang sama-sama menjual makanan khas daerah, tantangan juga muncul dari produk makanan modern atau yang berasal dari negara lain. Memiliki rasa yang unik, tampilan yang menarik, serta penyajian yang mudah membuat makanan modern diminati oleh masyarakat. Agar makanan khas daerah tetap memiliki daya saing, salah satu caranya dengan melakukan modifikasi makanan khas daerah. Modifikasi ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada makanan khas daerah agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan ciri khas bentuk dan rasa aslinya. Beberapa cara modifikasi ini dapat dilakukan dengan memberikan variasi bentuk, variasi rasa, memperpanjang usia produk, variasi cara pengolahan, maupun kemasan. Di era sekarang ini, bentuk makanan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk. Makanan yang memiliki tampilan yang unik tentu lebih memiliki daya tarik untuk dibeli, khususnya oleh generasi muda. Kita kembali pada contoh klepon yang tadi. Bentuk asli klepon memang sudah cantik, namun tak ada salahnya memberi sentuhan yang lebih menarik dan berbeda dari klepon lainnya. Dengan demikian, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang unik dan jarang ditemui. Selain variasi bentuk, modifikasi juga bisa dilakukan dengan variasi rasa. Walaupun rasa originalnya sudah lezat, namun memberikan pilihan rasa yang lebih variatif dapat memanjakan konsumen yang tentu memiliki selera yang beragam. Tidak ada salahnya juga mengkombinasikan rasa makanan khas daerah dengan makanan modern. Pilihan rasa yang beragam ini menghindarkan makanan khas daerah dari kesan monoton dan membosankan. Kamu bisa membuktikan bahwa makanan khas daerah juga dapat memiliki banyak varian tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Cara modifikasi selanjutnya adalah dengan memperpanjang usia produk-produk yang lebih awet dan tahan lama, tentu lebih disukai daripada produk yang cepat basi. Memperpanjang usia produk dapat dilakukan dengan menambah bahan kimia tertentu, fermentasi, penggaraman, pemanisan, maupun pendinginan. Memodifikasi cara pengolahan juga dapat menjadi pilihan untuk memperoleh sensasi yang berbeda dalam penyajian makanan khas daerah. Misalkan, klepon yang biasa disajikan setelah direbus dalam air mendidih bisa dimodifikasi dengan cara digoreng atau dikukus. Hal ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam menikmati klepon. Kemasan menjadi salah satu daya tarik konsumen dalam membeli suatu produk. Adanya kemasan dapat membantu mengurangi kerusakan serta melindungi produk dari pencemaran maupun gangguan fisik. Kemasan juga dapat dijadikan sebagai media promosi untuk menarik minat konsumen. Modifikasi kemasan yang lebih kekinian bisa menjadi salah satu cara kreatif untuk meningkatkan daya saing makanan khas daerah. Sebagai inspirasi untuk mengembangkan kreativitasmu dalam memodifikasi makanan khas daerah, simaklah beberapa contoh ide modifikasi makanan khas daerah berikut. Oke. Nah, terakhir ini ada contoh makanan modifikasi yang disebutkan oleh Rebecca tadi, yaitu kue klepon. Nah, ini dia kue klepon yang disebutkan Rebecca tadi. Dia bahan utamanya menggunakan tepung ketan dimodifikasi menggunakan bahan utama yaitu
tepung terigu. Ibu ada video tambahan, kalian simak baik-baik karena setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk menanggapi video tersebut. Udahlah, angkat tangan, ini kue paling susah yang pernah dibikin. Jadi Gita itu kan sebenarnya spesialis kue-kue yang aneh. Datanglah customer minta dibuatin lapis tenun. Gimana maksudnya? Gak pernah sama sekali dalam sejarah jualan bikin kue basah kayak gini. Karena ya emang itu bukan jualan kita. Kita udah coba jelasin ke customernya, tapi katanya tetap maksa. Pokoknya harus dibuatin sama Gita. Aduh, ya gimana ya, orang gak bisa buat. Katanya juga bilang terserah mau kasih harga berapa, pokoknya harus dibuatin. Ya udah, akhirnya kita cobalah buat satu persatu, lapis per lapis. Ya Allah, panjang banget lah pokoknya perjuangan bikin lapis tenun ini. Belum lagi bikin motif tenunnya yang harus digaris satu persatu, dan motifnya gak bakal ketahuan sampai kue ini tuh mateng. Duh, motif tenunnya bakalan kelihatan gak ya? Ternyata kelihatan dong. Gila, happy banget. Akhirnya berhasil dalam percobaan pertama. Karena jujur gak mau bikin lagi, kalau salah mendingan balikin duitnya aja. Karena ini bikinnya 6 jam, dan karena bikinnya lama, akhirnya kue ini kita kasih harga 1,2 juta. Menurut kalian kemahalan gak tuh? Oke, Ibu mau kalian menanggapi apakah kue tersebut sepadan dibanderol dengan harga 1,2 juta? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan Sri Wahyuni tanggapi. Menurut saya sepadan Bu, kan dilihat dari pembuatannya tadi kan susah kan. Terus juga pembuatannya sulit, sampai 6 jam kan. Lalu motifnya juga nggak bisa, pas pembuatannya itu kan kita nggak bisa kan melihat motifnya itu berhasil atau enggak gitu loh. Menurut saya itu sepadan sih dibanderol dengan harga 1,2 juta. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyuni. Tepuk tangan kepada Sri Wahyuni. Nah, benar, kue tersebut dibanderol dengan harga 1,2 juta itu sepadan karena di dalam yang biasa kue lapis itu hanya berlapis warna atas warna merah, hijau, ada warna coklat. Terus dibuat di dalam kue tersebut ada unsur seninya yaitu motif tenun. Jadi sepadan dibanderol satu loyang itu harga 1,2 juta. Baik, setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, Ibu minta kalian membentuk sebuah kelompok. Dimulai dari angka 1, 2, 3, diulang lagi 1, 2, 3. Silakan dimulai dari kamu, Kak Marta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, silakan pindah ke kelompok ini 1, di sini 2, di sana 3. Silakan. Yang kedua, tuliskan resep dan langkah pembuatan dari modifikasi makanan tersebut. Yang ketiga, lakukan modifikasi tambahan yang masih mungkin bisa kalian lakukan. Yang keempat, buatlah laporan tertulis yaitu resep dan setiap langkah-langkah pengelolaan modifikasi makanan daerah tersebut. Yang kelima, setiap kelompok mempresentasikan laporan di depan kelas. Baik, itu tugas kelompok kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau makanannya dari daerah aku bisa? Oh boleh. Kampung kamu di mana? Dari sini. Oh boleh. Di tebing tinggi
dari usia makanan bisa dimodifikasi. Baik, boleh. Sudah selesai? Siapa yang mau maju di luar? Boleh, silakan kelompok 1 maju. Hadap ke teman-teman. Kami dari kelompok 1 mengambil makanan yaitu bakpia yang dulu bakpia yang semakin majunya usahanya di Yogyakarta sekarang banyak berinovasi dengan pengelolaan rasa-rasa yang baru yang dilakukan oleh berbagai macam usaha yang dibuat seperti kacang hijau yang dulunya ada rasa kacang hijau sekarang dimodifikasi dengan rasa daging susu. Adapun bahan-bahannya itu 150 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 30 gram gula tepung, 60 gram mentega tawar, 125 gram air, bahan kulit dalam bakpia isi keju susu, 100 gram mentega tawar, 150 gram tepung terigu protein sedang. Untuk bahan isian dari bakpia ini kami isi keju susu yaitu bahan-bahannya ada 50 gram susu bubuk, 65 gram mentega tawar, 50 gram keju parmesan, seperempat sendok teh garam, 100 gram keju cheddar parut, 200 gram gula cair, dan 100 gram tepung terigu. Untuk cara pembuatannya ini adalah langkah-langkahnya yang pertama dengan mengadon mentega, gula cair, dan garam, diaduk semuanya sampai lembut. Yang kedua itu ditambahkan atau memasukkan tepung terigu dan susu bubuk sambil diaduk rata. Yang ketiga itu dengan menambahkan keju parutan dan keju cheddar, diaduk sampai merata. Yang keempat itu didinginkan kurang lebih 15 menit dalam lemari es. Yang terakhir itu dengan menimbang isi masing-masing sebanyak 25 gram. Baik, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak kelompok 1 memodifikasi makanan yaitu bakpia yang sebelumnya dari isian kacang dan dimodifikasi dengan isian keju susu. Oke, untuk selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 kami memilih makanan khas daerah yaitu pempek dari daerah Palembang. Nah, pempek di sini kami modifikasi menjadi pempek ikan lele, di mana bahannya terdiri dari 2000 gram ikan lele, 2 mangkok tepung kanji, 1 sendok teh garam, 1 bungkus penyedap rasa, 3 siung bawang putih, 1 mangkok air. Adapun bahan isiannya terdiri dari 2 buah telur, direbus terlebih dahulu, dibagi menjadi 4 kuah cuko. Nah, dalam kuah cuko ada beberapa bahan yang terdiri dari 250 gram gula jawa, 10 siung bawang putih, 2 buah asam jawa, 10 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah, 2 sendok makan ebi, 1 sendok makan cuka. Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama, masukkan ikan, garam, bawang putih, dan campur dengan rata. Yang kedua, masukkan tepung kanji, aduk rata sampai kalis. Jangan terlalu diaduk supaya teksturnya tidak terlalu padat. Yang ketiga, bentuk-bentuk pempek dan isikan telur, kemudian direbus selama 20 menit sampai mengapung, lalu siap digoreng. Selanjutnya, cara membuat cukonya, haluskan semua bahan dan masukkan gula jawa, rebus semua bahan hingga matang, angkat lalu saring. Demikian dari kelompok 2, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2, beri tepuk tangannya. Nah, kelompok 2 memodifikasi makanan daerah yang berasal dari Palembang yaitu pempek yang sebelumnya itu menggunakan ikan tenggiri dan dimodifikasi menjadi dengan ikan lele. Baik, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan.
Makanan modifikasi yang kami pilih yaitu kue lemang yang berasal dari Tebing Tinggi, salah satu kampung dari teman kami, yang kami modifikasi menjadi kue lemang pandan. Adapun resep dan langkah pembuatan dari modifikasi ini, bahan-bahannya yang pertama 1 kilo beras ketan putih yang dicuci bersih dan direndam selama 4 jam. 1 liter santan dari setengah butir kelapa dibagi menjadi 2 bagian yaitu 700 ml dan 300 ml. Lalu 200 ml air, 1 sendok makan garam, 2 lembar daun pandan, dan 1 sendok makan pasta pandan. Ini opsional, bisa lebih dari 1 sendok aja. Lalu langkah-langkah yang pertama, campurkan beras ketan, 700 ml santan, air, dan garam, lalu aduk rata dan diamkan selama 30 menit. Panaskan 300 ml santan dan daun pandan hingga mendidih. Masak dengan api kecil selama 10 menit. Lalu masukkan campuran beras ketan ke dalam santan yang sudah dimasak, aduk rata dan masak dengan api kecil selama 30 menit sambil diaduk sesekali agar tidak lengket. Lalu selanjutnya tambahkan pasta pandan jika kita menggunakannya, lalu diaduk rata. Masukkan adonan ke dalam tabung bambu yang sudah dialasi daun pisang, tutup rapat tabung bambu dan ikat dengan tali. Kukus selama 4-5 jam dengan api sedang. Lalu angkat kue lemang dari kukusan dan biarkan dingin. Potong kue lemang sesuai selera dan disajikan. Yang ketiga, lakukan modifikasi tambahan yang masih mungkin bisa kami lakukan. Selain dari rasa pandan, mungkin modifikasi yang dapat kami lakukan dengan menggunakan rasa-rasa lain seperti rasa coklat ataupun durian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangannya kepada kelompok 3. Nah, kelompok 3 memodifikasi yaitu kue lemang. Yang sebelumnya kue lemang itu rasanya seperti biasa, yaitu beras ketan dimodifikasi dengan adanya ekstrak pandan dan juga tambahan yaitu ada rasa durian dan coklat. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Silakan Rizky. Jadi kesimpulan dari materinya, modifikasi makanan khas daerah adalah upaya inovatif untuk memperkaya dan memperluas warisan kuliner tradisional. Hal ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal, tetapi juga menciptakan peluang bisnis dan memperluas jangkauan kuliner daerah ke tingkat nasional dan internasional. Baik, terima kasih kepada Rizky, benar sekali. Nah, modifikasi makanan khas daerah merupakan bentuk inovasi kreatif untuk memperkaya nilai budaya dan kuliner yang ada di setiap daerah. Melalui modifikasi, makanan tradisional dapat dihidupkan kembali dan dapat menginspirasi generasi muda seperti kalian ini untuk tetap mencintai warisan kuliner yang ada di Indonesia. Selain itu juga, modifikasi makanan dapat membuka peluang bisnis baru dan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang datang ke Indonesia sehingga menjadi ciri khas yang ada di Indonesia. Baik, Ibu ada tugas untuk di rumah yang akan kalian kumpul minggu depan. Nah, ini silakan ada yang memfoto dulu. Ya. Sudah, Bu. Oke, silakan simpan bukunya. Lihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Kalau ada boleh dibuang terlebih dahulu. Tidak ada. Baik. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut yang Baik, terima kasih.
kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.